Ya, Nehemia silakan. 7 ayat 1 sampai 40. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit, dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaka 372 orang. Bani Arak 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab 2.818 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Zatu 845 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani Binui 648 orang. Bani Bebai 628 orang. Bani Asgad 2.322 orang. Bani Adonikam 667 orang. Bani Bikwai 2.067 orang. Bani Adin 655 orang. Bani Ater, yakni Bani Hiskia 98 orang. Bani Hasum 328 orang. Bani Bezai 324 orang. Bani Harif 112 orang. Bani Gibeon 95 orang. Orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Orang-orang Bet Asmapet 42 orang. Orang-orang Kiryat Yearim, Kefira, dan Beerot 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain
1.254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang. Bani Senaa 3.930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 152 orang. Bani Pasyur 1.247 orang. Baik, saya lanjutkan. Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel, dan Bani Hodewa, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf, 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Jiha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uzza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harpur, Bani Vaslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sepaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hezdawaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga
memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 47 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Ketika tiba adapun para imam dan orang Lewi. Baik, demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan dalam Wahyu 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang ya dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang.
Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bu Veronica, Pak Apul Siaan, dan Ibu Rumiasi yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paujang, dengan judul Daftar Nama dalam Kitab Kehidupan. Silakan Pastor. Oke, saya ulang ya. Oke, shalom semuanya. Haleluya. Luar biasa. Hari ini kita belajar lagi ya firman Tuhan setiap hari. Ya, saudara, kalau dengar firman Tuhan dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan percuma, ngapain? Lakukan, saudara. Simple. Serius dilakukan. Kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Ya, apalagi firman Tuhan di sini tiap hari ya kita progres terus. Jangan seneng kalau cuma dicatetin knowledge ya, ada pengetahuan baru nih, ilmu baru nih. Terus kamu cuma buat menurunkan satu sama lain, buat ngadu satu sama lain, ya buat ngeritik pendeta, buat mencaci maki atau buat menjelek-jelekan orang lain. Jangan lakukan, saudara ya. Dengar firman Tuhan itu dilakukan. Tiap hari dengar firman Tuhan lagi, lakukan lagi. Dengar lagi, lakukan lagi. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti berbuat baik, saudara. Ya, simple. Jangan berhenti berbuat baik. Ya. Kenapa ini? Oke. Nah, hari ini judulnya Kitab Kehidupan. Ada berapa kitab sih di surga? Ya, ada berapa kitab? Ya, dalam Lukas 10, berbahagialah sebab namamu tercatat di surga, saudara. Tercatat di surga. Mengapa namanya tercatat di surga? Oh, emang sebelumnya enggak? Ya, sebelumnya tercatat dalam kitab kehidupan para rasul ini. Begitu orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Lalu dalam segala perbuatan baiknya dia, dalam segala diakonianya yang dia lakukan, maka nama dia akan tercatat juga ya dalam kitab yang lain. Barang siapa menolong orang miskin dalam kesusahannya, barang siapa ya berbuat baik kepada orang miskin ini, dia sedang menghutangi Tuhan. Catat, saudara ya. Jadi orang yang ada kitab tidak ada namanya dalam kitab kehidupan pun tetap dicatat di surga namanya. Mengapa? Karena surga lah yang memberikan berkat kan. Kamu nih Pak Haji Islam ya, Yahya Waloni misalnya nih. Terus tiba-tiba suatu hari Yahya Waloni ini ya ada orang miskin, saudara ya, kelaparan, dia lihat langsung dia kasih makan tuh, saudara. Catat tuh, catat, saudara. Nah tuh surga akan membalasnya. Kamu percaya Yesus, tidak percaya Yesus, kamu Buddha, Hindu, Islam, ateis, setiap kamu berbuat baik kepada orang miskin, orang yang menderita, orang yang sengsara, kamu tolong, ya, kamu kasih makan, maka namamu akan tercatat di surga. Dan Tuhan akan memberikan perhitungan, akan memberkatimu. Kamu orang Hindu, Islam, Kristen, ateis, ya, kamu tercatat atau tidak tercatat namamu dalam kitab kehidupan,
namamu tetap ada catatan namamu di surga, saudara. Ya. Tapi masalahnya adalah ada lagi catatan kitab segala perbuatanmu, saudara, yang baik dan yang buruk. Ya, ada lagi. Ya, untuk apa? Untuk menerima di akhir zaman, untuk menerima hukuman. Kalau untuk orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan, maka ada kitab untuk perbuatan baik. Ya, untuk menerima mahkota. Jadi ada berapa kitab? Ada 3 ya. Kitab kehidupan, ya. Sebuah kitab catatan namamu yang di sorga, kitab perbuatanmu, ya baik atau jahat, ya. Kitab perbuatan itu. Makanya ada kitab-kitab yang lain dibuka. Dalam Wahyu 20 nanti ada tulisannya ya. Nah sekarang kita cita kitab kehidupan, saudara. Saudara, ketika ada orang ya tercatat namanya dalam kitab kehidupan, sebelumnya bagaimana? Sebelumnya kita semua tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Karena semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut. Maka seluruh umat manusia di dunia ini, ya kamu tidak ada namanya dalam kitab kehidupan. Makanya dari semula nama kita tidak ada di kitab kehidupan. Lalu oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita diselamatkan, nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Tetapi untuk orang-orang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya, menolong orang miskin, ya diakonia bersedekah, maka namanya tercatat di surga. Untuk apa? Ya, untuk menerima berkat-Nya. Nah, kalau orang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan, bisa dihapus nggak, saudara? Bisa. Jadi kita sekali selamat tetap selamat itu salah, saudara. Hati-hati, saudara ya. Karena namamu bisa sekonyong-konyong dihapus dari kitab kehidupan tadi ayatnya ya, Wahyu 3 tadi ya. Barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Saking kelewatannya orang yang dihapus dari, ya kan? Musa kan pernah berdoa, Tuhan, hapus namaku dari kitab kehidupan. Supaya apa? Supaya Israel jangan dibinasakan oleh Tuhan. Daripada kamu binasakan Israel, hapus namaku dari kitab kehidupan asal mereka selamat semua. Wih, serem itu saudara ya. Namanya dihapus dari kitab kehidupan. Artinya kamu akan binasa kekal, saudara, tanpa akhir di neraka. Orang Yahudi itu ya, biarlah namanya dihapus dari kitab kehidupan. Kalau berdoa bisa begitu loh, saudara ya. Kalau lagi ngutukin orang, biarlah namanya dihapus dari kitab kehidupan. Di dalam Birkat Haminim itu, ya, orang Yahudi itu ada 2 yang dihapus dari kitab kehidupan, katanya orang Yahudi, ya, orang Yudaisme. 1, itu orang Nasaren, yaitu orang Kristen sekarang ya, orang Yahudi yang jadi Kristen. 2 adalah orang Saduki. Orang Saduki, saudara ya, musuhnya Yesus tuh, orang Saduki. Ya, karena orang Saduki itu kan menolak kebangkitan orang mati kan, menolak ada kebangkitan orang mati. Tidak ada kebangkitan orang mati, makanya dimarahi sama Yesus. Kamu sesat, satu-satunya kelompok yang dikatai sesat, orang Saduki, saudara. Dan akhirnya orang Saduki ini, imam-imam kepala Hanas Kayafas zaman Yesus itu orang Saduki itu, saudara. Makanya di dalam Kisah Rasul dikatakan, maka para imam serta para pengikutnya yaitu orang Saduki, ya, katakan demikian kan. Nah, lalu dalam Birkat Haminim tahun 90 itu orang Yahudi bilang orang Nasaren pengikut Yesus dan orang Saduki dua-duanya sesat. Karena gara-gara ribut ini orang Saduki menyalibkan Yesus, maka Yerusalem dihancurkan. Kenapa? Karena orang Saduki ini ambisius banget untuk melawan orang Roma. Ya, pakai Yesus Barabas, ya, dan pemberontakannya gagal lagi, saudara, setelah Yesus Barabasnya dibebaskan. Makanya terus Yerusalemnya dihancurkan sama Jenderal Titus. Tahun 90 mereka meeting di Yafne ya, dekatnya Asdod, dekatnya Gaza. Mereka meeting, ini gara-gara orang Nasrani dan orang Saduki, makanya terkutuk. Dihapus namanya dari kitab kehidupan. Saking marahnya orang-orang Yudaisme ini, saudara ya. Nah itu ya kitab kehidupan. Sekarang, siapakah yang bisa terdaftar dalam kitab kehidupan?
Tentu saja orang-orang yang percaya ya kepada Torah. Kalau di dalam tradisi Yudaisme. Kalau kita orang Kristen percaya Torah, percaya. Bahkan kita percaya Torah itu sudah digenapi. Kalau engkau percaya kepada Torah, namamu akan ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, tapi bukan percaya itu apa arti percaya, saudara? Percaya itu cuma ngandel cangkem bacot doang. Percaya, enggak, enak aja kamu. Percaya itu kamu melakukan. Percaya itu kamu bertindak. Kalau kamu bilang kamu percaya, maka kamu berkata, ya, kalau misalnya ini orang Islam nih, weh, orang Islam, kamu percaya pada Muhammad? Ya, buktinya kamu ayo bunuh diri. Waduh, meledak, saudara. Itu namanya percaya tuh. Ya kan? Tetapi kan kamu tidak mungkin di dalam Kristen kamu disuruh meledakkan diri. Loh, kalau dalam Islam, kamu bilang percaya, kamu meledakkan diri, saudara. Saking percayanya kamu ngebung, meledak. Hafal 30 juz, kamu percaya, kamu meledakkan diri demi menghancurkan kafir. Percaya itu namanya. Karena dia lakukan kan. Tetapi prakteknya orang Kristen, percayanya itu bukan begitu. Simple kekristenan itu ya, percayanya orang Kristen. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Simple, saudara. Ya kan? Begitu kamu bilang percaya, maka harus ada cinta di dalam hatimu. Kamu siap memberkati, kamu siap mengampuni. Itu namanya percaya. Kalau kamu tidak mengasihi, mengampuni, memberkati, namanya kamu belum percaya. Kamu katanya percaya Tuhan Yesus, tapi hatimu masih penuh dengan amarah, kamu dendam, kamu namanya tidak percaya. Katanya percaya Tuhan Yesus, tapi kamu kikir, pelit. Kamu tidak mau bersedekah. Kamu tidak percaya, itu namanya tuh. Omdo, bacot doang. Ya kan? Iya, namanya bacot doang, saudara. Tapi kalau kamu percaya, orang-orang yang percaya, ya pasti dia akan melakukan perintah Tuannya, yaitu sahabat Yesus. Mengasihi, mengampuni, memberkati, saudara. Simpel kan? Tiap hari kan mengajari kan ini bolak-balik, saudara. Nah, lalu bagaimana kita bisa tetap percaya, tetap bisa mengasihi? Tiap hari kamu akan menghadapi tuh orang yang menjengkelkan, pengkhianatan, kesalahpahaman. Kamu harus mengampuni tuh. Kemarin kita ya difitnah itu ya sama itu GKIN itu si Marcel sama Junita, dia sudah masak, udah bersih-bersih. Lalu ada gereja GKIN pengurusnya pakai berikutnya, terus dibruken semua ke kita, katanya kita nggak bersih-bersih, saudara. Wah, saya dimarahin ya sama pengurus gereja yang kita sewa, saudara. Saya kaget karena saya lihat Junita sama Marcel sudah ngepel, sudah beberes. Saya kan nggak percaya kan, tapi bisa juga mereka ceroboh kan. Jadi saya diam dulu. Wah, ini pengurus udah marah-marahin saya, pengurusnya gereja Markusek yang kita sewa. Gara-gara gereja dari gereja Indonesia yang lain tuh GKIN yang ngebruk itu, saya berkali-kali difitnah tuh sama GKIN itu ya. Berkali-kali kita memang dikerjain sama mereka. Terus Marcel kaget ya, wah, mukanya merah semua Marcel itu. Karena masih kan beberapa kali saya ajarin kan, enggak. Terus saya tanya Junita, enggak, akan aku yang bersihin. Saya bilang, kan aku yang bersihin semua. Enggak ada tuh nasi bertumpahan begini. Udah, kamu tenang. Aku cuma pengen tahu saja. Sebab setahu aku kamu juga sudah bersihin. Takutnya kamu balik lagi, terus kamu numpain. Enggak, pasti mungkin ada anak-anaknya si orang gereja lain itu ada kita lagi ngerendam panci, ada nasinya itu ditumpahin sama dia. Tapi kalau teori saya nggak begitu. Marcel memang mungkin ada lala lain ninggalin panci kotor sama mereka biar kelihatan kotor sekalian, biar ditumpahin sekalian biar kelihatan kotor gitu loh maksudnya. Jadi cuma sedikit sekalian biar kelihatan tuh bahwa si Marcel itu nggak ngerapiin. Padahal enggak, maksudnya Marcel direndam itu supaya nanti pulang dari persekutuan doa Kampung Daun bisa dibersihin tuh sama Marcel. Jadi tinggal dilap aja, dimasukkan ke wash machine itu langsung selesai. Maunya kan begitu, saudara ya. Tetapi kan rupanya dari pihak lain ada yang sengaja biar kelihatan kotor sekalian loh. Jadi mereka nggak memberesin, intinya yang suruh beresin kita. Nah, si Marcel bilang harusnya kita itu kan cuma 1-2 perabot, tinggal dicuci aja enak. Biasanya kita juga yang nyuci punya mereka kok. Dia bilang itulah Marcel. Ya,
Gereja loh saudara, gereja. Kamu jangan bilang ya semakin orang di gereja itu semakin jahat. Karena kamu pergi ke gereja supaya menutupi kemunafikanmu dan kekurangan ajaran kita sama Tuhan. Kita udah nggak berpikir mengasihi, mengampuni, memberkati. Kita berpikirnya apa saudara? Siapa salah, siapa benar, menang-menangan, politik intrik. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita diajari mengasihi, mengampuni, memberkati. Kita disuruh belajar. Ya kan? Bisa nggak tuh kayak gitu tuh? Ya beberapa orang nggak bisa saudara. Marah. Ada yang namanya Marco ya saudara, udah mau meninggal, dying. Dia selalu melemparkan komplain tentang orang-orang di pastori. Saya bilang, gak usah marah, itu orang dying, dia udah mati, 2 minggu lagi udah mati, mungkin dalam minggu ini meninggal saudara. Gak usah diajak ribut. Ada yang gak bisa saudara, ada yang gak tahan. Ini kamu orang mati kamu ajak berantem. Dalam hati saya, orang mati aja kamu ajak berantem, apalagi orang hidup. Orang dying itu dia udah kena cancer stadium, udah mungkin divonis 2 minggu lagi mati. Itu aja kamu ajak berantem. Saya bilang. Saya bilang sama Marcel, kamu hamba Tuhan, kamu harus jadi contoh. Ya, tunjukkan Marcel. Ya, itu saudara. Tantangannya kamu dari saudara seiman sendiri. Kalau orang Islam bakar gerejamu, gampang saudara ngomong mengasihi. Benar nggak? Kamu saudara seiman membakar gereja, kalau saudara Islam bakar gereja, kamu bisa mengampuni saudara. Gampang. Tapi kalau sesama orang Kristen, terus nutup gerejamu, kayak kejadiannya kemarin di Purwakarta, yang nutup gereja kan orang Kristen lagi kan? Compong ini saudara, ada gereja ditutup sama gereja lain. Kayak kita dulu Betani ya, dikerjain sama GBI, dilaporin polisi segala macam. Susah loh saudara untuk mengampuni loh, teman sendiri. Istrimu sendiri bagaimana? Suamimu sendiri yang mengkhianatimu? Susah saudara. Tapi itulah ajaran Tuhan Yesus, bagaimana kamu bisa tetap dalam kitab kehidupan. Seisi rumahmu adalah musuhmu, katanya Tuhan Yesus. Tapi kasihilah musuhmu. Itulah kitab kehidupan kita, saudara. Itulah daftar nama kitab kehidupan, sesimpel itu, saudara. Tapi kamu kan nggak menyadarinya kan. Kamu pikir kan ruwet kan, harus begini, harus begitu. Simpel, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi tiap hari kamu dikerjain tuh. Sampai kamu benar-benar bisa mengasihi, mengampuni, memberkati, saudara. Dan kita tiap hari ngalamin. Ya, Marcel tiap hari ngalamin. Tak tunjukkan, Marjuni tahun Ibu Marjuni, saya ceritain ya. Kita lagi ibadah, diganggu, diboikot, dipindah. Kita sudah biasa, saudara. Ya kan? Kita tiap hari pasti ngalamin oleh saudara kita sendiri, oleh saudara Simon sendiri. Kalau saya mah nggak masalah. Kalau sama istri saya kaget, sama anak, sama suami, sama ayah, sama ibu, sama mertua. Itu dia tuh saudara yang paling berat tuh kalau suruh mengampuni itu. Musuh dalam selimut. Tapi kita disuruh mengasihi, mengampuni, memberkati. Namamu terus tertulis dalam kitab kehidupan. Begitu kamu tidak mau lepaskan pengampunan kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, kepada teman-temanmu, sahabatmu, karena mereka menjebak kamu, mengkhianatimu, maka namamu dicoret dari kitab kehidupan. Haleluya. Mengasihi, mengampuni, memberkati, simple. Lakukan ya, lakukan saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.